Shalom. Majelis HKBP Menteng mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini, terlebih kepada anak-anak kami remaja HKBP Menteng. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari PW1 nomor 339. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang terambil dari Roma 10 ayat 10 sampai ayat 11. Demikian hukum Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 sampai ayat 2, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 178 ayat 1, Roma tu Yesus. Roma tu Yesus, Roma tidur, Degi hatana jakon berjung, Narodo Yesus pangoluhu, asa perselaho, mensalas ratai musen, mula iya siang dasake, saroma hita tos turhoi, tasona Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam kitab Ester 9 ayat 15 sampai ayat 19. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka,
Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1, Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta remaja. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta Remaja Ibadah Minggu tanggal 3 Oktober 2021, nama minggunya ialah Minggu ke-18 setelah Trinitatis. Kita bersyukur hari ini kita dilayani oleh pelayan firman Inang Pendeta Tiominar Ujung, pelayan liturgis Amang Sinto Amangiring Purba, song leader Esther Raja Guguk, organis Aldo Pardede, pianis Jeremy Sirait, gitaris Yosia Sitorus, dan pewarta saya sendiri Rapal Simanjuntak. Pengumuman, mohon disimak ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa bahwa ibadah remaja mulai jam 8 pagi setiap hari Minggu melalui aplikasi Zoom. Diingatkan juga, persembahan ibadah kita melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditampilkan di layar pada saat persembahan nanti. Terakhir, kita bersyukur untuk teman-teman kita yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Aiko Dakota Simanjuntak tanggal 27 September, Joan Siahaan tanggal 29 September, Renata, Revita, dan Revano Tambunan tanggal 30 September, Kak Krisanti Pasaribu tanggal 1 Oktober,
dan Ettore Sinaga tanggal 2 Oktober. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan kiranya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian Warta Remaja hari ini. Selamat hari Minggu. Shalom. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285, ayat 1 dan ayat 3. Tuhankulah gembalaku. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, khususnya para remaja, firman Tuhan pada minggu ini yaitu dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada suatu jenis ikan yang sangat unik dan bisa berkembang biak di air tawar, dan juga dia bisa hidup di air asin, yaitu bisa kita tahu ikan salmon. Ketika tiba waktunya dia sudah dewasa dan bertelur dan berkembang biak, ikan ini melawan arus dan kembali ke habitatnya. Artinya, saudara-saudara yang kekasih, air tawar di daerah pegunungan meskipun harus bersusah payah, bahkan berusaha untuk melompat apabila airnya turun. Tidak jarang sebelum sampai ke habitatnya asalnya, ikan itu dimakan oleh binatang-binatang yang buas
Dan ikan ini bisa memperoleh berat ratusan kilometer jaraknya untuk menempuh ke habitatnya semula. Saudara yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini kita diperingatkan, kita diajak bagaimana kita menerima keselamatan besar dari Tuhan itu. Kita berani melawan arus. Dan mungkin kita diajak untuk tidak sesuai dengan dunia ini. Roma 2 mengatakan, Roma 12, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, berubahlah dengan akal pikiranmu. Itu Paulus yang menghendaki dari kaum muda, bahkan dari kita yang betul-betul yang beribadah pada saat ini. Bagaimana kita memiliki kehidupan kita kalau kita jauh dari Tuhan. Mari kita belajar dari Kaleb dan Yosua. Dia berani bertindak. Dia berani melawan arus dari ke-10 teman-temannya. Dia betul-betul ingin masuk ke tanah Kanaan. Kaleb berani berkata, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti bisa mengalahkannya. Belajar dari Kaleb. Dia tidak mau serupa dengan teman-temannya. Dia tidak mau sama dengan teman-temannya. Tapi dia betul-betul melihat keselamatan yang besar itu. Dia harus bisa berani berseberangan dengan teman-temannya demi menuju kota yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kaleb dan Yosua betul-betul berpegang pada iman teguh. Kaleb dan Yosua betul-betul menentang arus dari teman-temannya, meskipun dia harus berani membayar dengan harga mahal. Dan siap menanggung resiko, bahkan nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Saudara yang kekasih, bagaimana kita melihat Kaleb dan Yosua ini? Adakah dalam pribadi kita saat ini meniru mereka? Berani berjuang menentang ketidakadilan. Berani berjuang untuk menyatakan ya ketika iya, menyatakan tidak ketika tidak. Apakah kita yang melihat Ibrani 2 ini keselamatan yang besar dari Allah, yang betul-betul mengajak kita untuk lebih solid, untuk lebih teguh dalam mengikuti jalan Tuhan. Andai kata kita diperhadapkan dengan situasi itu, andai kata kita ditanya dengan situasi yang genting, bagaimana kita mengikuti jalan Tuhan? Saudara-saudara, mari kita melihat keberadaan dari Kaleb dan Yosua. Dia berani mempertanggungjawabkan, dia berani betul-betul menyerahkan dirinya, hidupnya, dan melawan arus mempertahankan kehidupan bersama dengan Tuhan meskipun di tengah arus yang bobrok. Dia berani menyatakan tidak. Dia berani betul-betul inilah kehendak Tuhan. Kita dihantar dengan satu penglihatan, satu pemahaman bahwa kita harus berani, bahwa kita harus teliti mendengarkan firman Tuhan. Itu yang kita lihat dari Ibrani pasal 2 ayat 1 ini. Ketika kita mendengar firman Tuhan, hendaknya kita harus sungguh-sungguh fokus pada apa yang kita dengar. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus betul-betul teliti dalam mendengarkan firman Tuhan. Walaupun saudara-saudara ingin melihat, ingin betul-betul tahu akan kebenaran firman Tuhan itu.
Kita diajak dengan berulang-ulang membaca dan meneliti kebenaran akan firman Tuhan. Kita diajak juga untuk betul-betul teliti dan menggali dan sungguh-sungguh merenungkan apa yang dikatakan firman Tuhan itu sehingga kita mengerti dan memahami secara benar kemana arah tujuan yang akan dibawa dalam firman Tuhan itu. Saudara-saudara, dalam Ibrani pasal 2 ini kita diajak harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus betul-betul mengerti dan mempraktekkannya firman Tuhan ini. Apa yang telah kita dengar, mari kita sama-sama merenungkannya. Karena firman Tuhan ini akan betul-betul membawa kita kepada pemahaman yang benar. Jangan kita menjaring angin atau hampa di dalam ketidakpastian. Kita diajak untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kita diajak betul-betul menyatakan kesempatan itu yang besar itu yang dari Tuhan itu adalah untuk memerdekakan kita dalam pemahaman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Keselamatan yang besar yang dikatakan oleh Ibrani pasal 2 ini memberikan kekuatan yang luar biasa supaya kita tidak hanyut dan dibawa arus dunia yang dapat menghancurkan kehidupan kita di tengah-tengah banyaknya persoalan kehidupan. Kita selagi masih muda, kita melihat menuju kepada yang saya katakan tadi, Kaleb dan Joshua. Bagaimana mereka betul-betul menyatakan iman percaya mereka. Bagaimana mereka betul-betul mengatakan tidak kepada yang tidak. Apakah kita mampu pada kehidupan ini mampu menyatakan iya atau ya, tidak atau tidak? Apakah kita mampu menyatakan keselamatan yang besar itu akan membimbing saya untuk melihat masa depan yang lebih baik? Keselamatan yang besar itu yang dari Yesus, itu yang dari Allah itu betul-betul memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Ibrani ini mengajak kita untuk betul-betul bisa tidak serupa dengan dunia ini. Tapi kita melihat, memandang kepada tujuan hidup kita yang bersama-sama dengan Yesus. Kita selalu memohon penyertaan Tuhan. Kita selalu memohon kepada penyertaan Roh Kudus. Kita melihat banyaknya ketidakpastian. Kita banyaknya melihat orang yang mengajak kita untuk terlena di tengah-tengah kehidupan ini. Seperti ikan salmon tadi. Dia berenang, bahkan sampai kepada pegunungan. Dia bisa hidup di air tawar, bisa dia hidup di air asin. Artinya bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita dengan sesama kita. Karena itu, kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tadi nyanyian dari ibadah ini menghantar kita supaya kita betul-betul teliti mendengarkan firman Tuhan itu. Kita mendengarkan firman Tuhan jangan sepenggal-sepenggal. Tapi bagaimana kita mencermati, bagaimana kita meneliti, bagaimana kita berfokus kepada firman Tuhan sehingga kita menjalankannya seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak yang ditawarkan oleh dunia kepada kita pada saat ini. Tapi kita harus memilih. Memilih dan memilih supaya kita
bisa hidup dan tidak dibawa oleh arus dunia yang semakin akan menghancurkan hidup kita. Karena itu mari kita memohon kepada Allah, mari kita memohon kepada penyertaan Roh Kudus. Dalam ayat 4 dikatakan, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda mujizat-mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Bagaimana kita memohon penyertaan Roh Kudus dan memohon pernyataan dan daripada Tuhan, sehingga kita bisa melihat tanda-tanda mujizat, tanda-tanda karunia-karunia Roh, dan kita bisa hidup setiap saat kuat, seperti nyanyian, aku kuat karena Tuhan selalu membimbingku. Aku kuat karena aku berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Aku kuat karena aku mampu sebagai kaum muda berjalan di tengah-tengah kehidupan walaupun banyak persoalan. Aku kuat karena Tuhan membimbingku. Bolehkah kita menyatakan seperti itu di tengah-tengah pergumulan kita? Aku kuat karena aku mampu, dimampukan oleh Roh Kudus. Aku kuat karena aku dimampukan, didampingi oleh Yesus dalam berbagai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Pemuda-pemuda juga banyak mengalami problema di tengah-tengah kehidupannya. Tapi bagaimana kita melihat ini, meneliti firman Tuhan pada hari ini, pada minggu ini. Kita diajak untuk bisa melihat, memandang ke depan, bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini memberikan kekuatan bagi kita karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Karena itu, marilah kita memandang kepada firman Tuhan agar kita tidak mudah dihanyutkan oleh arus dunia ini. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di kebaktian kami pada minggu ini Tuhan, kami diajak untuk tidak serupa dengan dunia ini. Tapi kami diajak meneliti dan merenungkan dan percaya kepada firman Tuhan yang menghantar kami untuk lebih yakin bahwa segala sesuatu yang kami jalani, bahwa segala sesuatu yang kami imani akan bisa merubah sikap dan cara pandang kami, dan kami bisa menjadi berkat bagi semua orang. Ya Tuhan, pada minggu ini kami berdoa kepada semua kaum remaja dan pemuda yang selalu takut akan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkatilah Tuhan, supaya mereka menjadi generasi-generasi penerus gereja, bangsa, dan keluarga. Jauhkan ketakutan, jauhkan kebimbangan, tapi biarlah mereka hanya menurut dengan kehendak-Mu dan melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari mereka. Berkati juga Tuhan keluarga demi keluarga, orang tua yang selalu membimbing anak-anak remaja dan pemuda di tengah-tengah gereja-Mu di HKBP Menteng ini. Supaya mereka betul-betul memberikan tanggung jawab karena Engkau memberkati mereka. Sehingga keluarga itu terberkati dan anak-anak muda dan para remaja bisa menjadi berkat bagi semua orang di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan, berkati juga jemaat Tuhan
kalau ada yang sakit, kalau ada betul-betul mengalami stres karena kehidupan daripada dunia ini. Biarlah Tuhan mereka tidak serupa dengan dunia ini, tapi mereka juga berjalan seturut dengan kehendak-Mu, karena Tuhan memberkati mereka. Biarlah kami semua yang ada di gereja-Mu, Engkau berkati dari jemaat sampai kepada penetua gereja, para pendeta yang memimpin gereja ini, sehingga kami berjalan bersama-sama dan gereja ini aman dan selalu bersuka cita. Inilah kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu yang berdoa pada saat ini. Dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua, dan mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak dan memakai hand sanitizer. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!